podcast kami. Dan kami kedatangan tamu yang sangat spesial dan Masya Allah, yaitu Kakak Emerga Amelia. Oke, halo. Kakak, bagaimana kabarnya? Sehat aja? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, dari sosok Kak Emerga Amelia ini kita mengetahui bahwa seorang muslim perawan itu bukan hanya jago di bangsa, tapi juga kita bisa menunjukkan beberapa prestasi dan berkarya seperti itu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita tentang masuk berprestasi hari ini, tentunya kita lebih ingin mengenal kakaknya. Boleh Kak memperkenalkan diri singkat? Oke, halo semuanya. Oke, perkenalkan nama kakak Emerga Amelia. Bisa dipanggil Kak Alia atau Kak Emerga. Nah, sekarang kakak ini sebagai mahasiswa semester 7 atau semester akhir ya. Dan juga untuk kegiatan kakak di semester 7 ini lebih kepada perkuliahan, terus juga bangga, sama juga jadi guru les privat. Iya. Oke, dari yang kami ketahui, kakak pernah juara 1 video edukasi pada Public Health Innovation and Competition for Teenagers tingkat nasional. Terus juga juara 3 video edukasi Strong Stroke Nursing Guideline Empowering Evidence-Based Nursing to Break the Readmission Cycle in Stroke with Comorbidities pada The International Nursing Scientific Festival 2025. Terus juga kakak ada juara 3 lomba video pendek Vlog World Answer Day 2025 tingkat nasional juga. Terus juga ada Best Paper lomba riset dan esai ilmiah dengan judul Oncology Sistem Triase Pintar Guna Meningkatkan Penanganan Pasien Kanker menuju SDGs 3 dan Asta Cita Transformasi Layanan Kesehatan Indonesia. Dan juga kakak pernah ada juara video edukasi pada Mula Warman Competition 2025 tingkat nasional. Nah, dari banyaknya prestasi kakak ini nih, apa sih tips dan trik kakak untuk berprestasi dalam kehidupan mahasiswa keperawatan? Oke, jadi semuanya ya. Jadi bagaimana sih berprestasi kalau lomba-lomba itu kan non akademik ya. Nah, jadi kalau kita berprestasi itu yang pertama dari diri kita sendiri dulu. Gimana sih kita mau pertama itu nentuin jalan kita. Nentuin jalan kita itu bagaimana. Terus yang kedua itu adalah manajemen waktu. Jadi untuk manajemen waktu kita itu harus terpapar gitu, antara akademik dan non akademik. Apalagi kalian itu berorganisasi nanti semester 2 gitu, ikut organisasi. Nah itu kuncinya di manajemen waktu. Kalau kakak sih sukanya karena juga hobinya journaling, jadi ya lebih tertata gitu waktunya. Gimana kalian membagi waktu, deadline gitu untuk setiap tugasnya. Nah, terus juga untuk non akademik tadi yang kayak lomba-lomba. Ya udah, karena kakak juga termotivasi, nggak mau buat jadi mahasiswa kupu-kupu aja, pulang pergi, pulang apa namanya, kuliah pulang. Jadi ya kakak mau cari kegiatan gitu untuk yang lomba. Berarti kakak manajemen waktunya dari nulis itu Bisa, kalau ya kakak lebih tertata itu dari journaling. Jadi journalingnya itu kita bisa digital atau juga manual gitu. Karena hobi kakak juga gitu untuk journaling. berarti kalau misalnya itu pasti ada tulisnya. Iya, nah, jadi kakak itu awalnya itu dari SMA. Jadi terbawa gitu dari SMA journaling itu. Jadi waktu SMA itu manual gitu, suka ngehias gitu. Nah, terus dari journaling itu tertata gitu untuk waktunya produktif juga. Terus juga kita kalau journaling itu bisa mengurangi stres kita. Misalnya hari ini nih kita itu banyak banget untuk kegiatan. Nah, banyak kegiatan. Ya udah tulis di situ. Nah, jadi oh iya ya aku hari ini tadi kayak gini. Terus paginya misalnya kalau kamu bangun tidur, aku itu sehat, aku ini pasti bisa kok jawab ulangannya. Akan apa ya, bahagia, terus juga ketemu teman kayak gini. Ya udah positif aja setiap pagi. Afirmasi buat Ya benar, afirmasi
banyak gitu tugas tuh gitu. Tapi tenangkan dulu dalam diri kita, positif, afirmasi positif, bisa kok ngerjain semuanya gitu. Ketemu dosen yang baik gitu, nanti ketemu teman-teman yang baik, ya afirmasi positif aja. Jadi dengan begitu pada saat pagi hari kan kita sudah mengafirmasi nih, jadi selama kita menjalani seharian itu pasti bawaannya positif. Iya, insya Allah kayak positif aja gitu, karena kita sudah tanamkan nih afirmasi positif. Kita selain tadi lomba yang disebutkan, kakak juga pernah ikut lomba ONIPA ya kak? Terus juga kakak pernah lolos pendanaan organisasi tensi kalau nggak salah. Nah untuk itu kak, kakak tuh berprestasi bukan hanya di bidang akademik, tapi juga non akademik nih kak. Selain itu juga nilai IPK kakak yang kita tahu juga sangat bagus nih kak. Bagaimana sih kak untuk kami bisa memanajemen hal tersebut, sedangkan kami aja yang baru-baru aja nih udah burn out duluan kak. Bagaimana nih tips dari kakak sendiri? Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Mungkin kita dari diri kita sendiri dulu gimana gitu untuk manajemen waktunya. Ini kuncinya manajemen waktu sama diri kita sendiri. Nah, untuk manajemen waktu dari diri kita sendiri itu bagaimana untuk menatanya. Oke, jadi untuk kuncinya tadi adalah diri sendiri dan manajemen waktu kalian. Jadi manajemen waktu kalian itu maunya digimanain gitu. Apakah mau lehe-lehe aja gitu, rebahan kayak gitu, atau mau produktif gitu selama kuliah gitu. Terus KMIPA tadi ya. Nah, jadi waktu kakak itu SMP itu ikut KMIPA itu adalah EPS. Nah, kalau KMIPA SMA itu kan ada EPS, matematika dan IPA. Nah, jadi kakak itu diajak sama guru kakak, mau nggak ikut OSN atau KSN ya dulu itu. Nah, jadi ikut KSN IPS, alhamdulillah itu menang pertama di kabupaten provinsi kan. Dan setelah SMA kakak itu kembali lagi nih diajakin sama guru kakak. Jadi mau nggak ikut gitu KSN biologi gitu. Nah, ikut KSN biologi alhamdulillah menang lagi nih di tingkat kabupaten itu. Terus ke provinsi akhirnya. Jadi kalau provinsi kemarin kabar gurunya ya kata online kemarin itu nggak bisa kayak ngerasain kayak sharing-sharing ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ikut KSN itu dari SMP. Jadi EPS tapi lintas jurusan jadi IPA gitu, IPA biologi. Kakak SMP itu jurusan MIPA ya kak? Iya, MIPA. Terus juga ikut lagi kemarin itu di fakultas, alhamdulillah juga menang kemarin. Menang best ya. Lanjut nanya kak. Nah, dari diri saya sendiri juga kak pernah juga mengikuti lomba-lomba semirip kakak. Nah, bagaimana sih kak perubahannya kalau dari SMA kan kita tuh adanya karantina, kak dikasih karantina dulu untuk belajar ONIPA kayak OSN ini. Terus kalau kuliah kan kita belajar sendiri nih kak. Bagaimana sih kak buat kita tuh bisa gitu mengikuti hal tersebut dan mendapatkan prestasi yang serupa di tingkat kemahasiswaan? Oke, jadi kalau kakak ya tadi bagaimana sih apa namanya untuk nyimbangin tuh. Nah, jadi yang pertama itu kakak yang pertama lagi kembali lagi manajemen waktu gitu. Jadi kakak itu berpatokan ke manajemen waktu, sama juga selagi kakak muda, selagi kakak masih banyak energi, ya udah cobain aja semua hal. Nah, urusan menang terus juga kalah, terus itu orang di belakang aja. Tapi kita itu punya gitu untuk pengalaman gitu dulu. Terus tadi apa lagi tadi? Kayak misalkan kalau kita di SMA kan ada bantuan dari guru kayak semacam karantina. Tapi kan kalau di perkuliahan sendiri itu kan lebih kayak dari diri kita sendiri nih. Kalau kakak apakah ada bantuan dari orang lain atau pure kakak yang memanajemen waktu tersebut? Oke. Kalau dari kakak sih pure dari diri kakak sendiri gitu. Kalau SMA pun kakak KSN itu lebih belajar ke sendiri. Jadi nggak ada tuh di SMA kakak itu yang kayak ikut karantina, nggak ada tuh kayak diajari sama gurunya, itu nggak ada, pure nggak ada. Jadi kakak itu lebih belajar ke sendiri, terus cari-cari soal sendiri gitu. Gimana untuk KSN ini? Memang nggak tahu ya, dari sekolah lain mungkin ada untuk karantina, diajari sama gurunya. Untuk soal-soal KSN kan itu adalah soal-soal yang life
udah banyak itu untuk SKP. Dalam pekerjaan kan yang kami dengar kan kakak banyak kegiatannya ya. Kakak pernah nggak sih ngerasa stres atau yang biasa dibilang burn out gitu? Gimana mengatasi hal itu? Oke, cara mengatasi apa sih? Mungkin kalian sudah tahu kopi. Nah, yang kopi kita itu harus positif gitu. Bagaimana kopi kita harus positif? Misalnya kita itu dengerin lagu gitu, journaling, apa yang kopi kita yang suka. Kemana-mana gitu kan, misalnya pergi ke mall, pergi ke taman, intinya yang kalian suka gitu, atau nonton gitu. Jadi ya coping kalian tuh harus positif untuk apa ya, untuk hal-hal yang berat tersebut gitu. Karena banyak kegiatan kan, ya udah misalnya minggunya nih, oh iya minggunya ini nggak ada kegiatan gitu, aku mau nonton, aku mau dengerin musik yang aku suka, aku mau ke mall gitu. Jadi ya kalian suka gitu apa contohnya. Di balik semua prestasi kakak ini ada nggak sih yang selalu support kakak, mungkin dari lingkungannya, mendukung banget dari pertemanannya, atau dari keluarganya juga? Oke, kalau kakak sih lebih ke keluarga kakak. Jadi kalau dia apa-apa itu semua ke keluarga dicurhatin gitu. Pasti setiap malamnya itu telepon nih orang tua, oh kayak gini, lebih tepatnya PC sih kayak gitu. Gini-gini loh Ma, hari ini tuh kuliahnya kayak gini. Terus tadi apa namanya aku gitu ikut lomba ini terus menang terus gini. Jadi lebih ke keluarga nih untuk supportnya. Kalau nya ke lingkungan kita harus punya lingkungan yang sehat juga kan. Nah itu juga bisa membantu kita untuk lingkungan yang sehat itu. Karena kalau nya lingkungan kita toksik, misalnya toksik nih lingkungannya, kita harus keluar dari lingkungan itu. Jangan jadi people pressure gitu, yang gak enakan gitu untuk misalnya kalian berlari. Terus juga ada teman kalian yang toksik misalnya kayak gitu. Ya udah kalian harus berani untuk keluar dari lingkungan itu. Karena lingkungan itu bisa kayak menjadikan mental kita itu gak sehat gitu. Apalagi dalam proses belajar. Kakak lebih seperti itu sih orangnya. Berarti lingkungan dulu sama berarti. Iya benar, carilah lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung gitu, jangan lingkungan yang toksik. Dari perbincangan podcast kita pada malam hari ini, terima kasih Kak untuk sudah meluangkan waktunya